Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kembali kita melanjutkan pada malam hari ini pada tema masyru'iyyatu al-jama'ati fi qiyam Ramadan, bahwa disyariatkannya salat berjamaah di dalam qiyam Ramadan. Bahwasanya pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang qiyamul lail, dan bahwasanya qiyamul lail ini adalah salat sunnah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk Ramadan itu disyariatkan dilaksanakan berjamaah. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam shalla dzata lailatin fil masjid. Pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat di masjid. Fa shalla bi salatihi nasun, kemudian diikuti salat beliau oleh beberapa orang manusia. Thumma shalla minal qabilati fakathuran nas, kemudian keesokan harinya Nabi pun salat dan bertambahlah jumlah orang-orang yang mengikuti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ijtama'u minal lailati ats-tsalitsati aw ar-rabi'ah, lalu pada malam ketiga berkumpullah mereka, atau mungkin malam keempat. Maka Nabi SAW tidak keluar menjumpai mereka. Falamma asbaha qal, maka di pagi hari pun Nabi SAW mengatakan, qad ra'aitu alladhi sana'tum, saya telah melihat apa yang kalian lakukan tadi malam, yakni kalian berkumpul. Walam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum, dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian, melainkan aku khawatir bila salat ini akan diwajibkan atas kalian. Berkata Aisyah, wa dzalika fi Ramadan, dan ini terjadi di Ramadan. Jadi dalam hadis ini Aisyah menceritakan bahwasanya memang salat Ramadan ataupun yang kita kenal dengan salat tarawih itu sudah pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berjamaah. Artinya bukan suatu bid'ah yang dilakukan oleh sahabat Umar, tetapi sudah ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu-satunya yang menghalangi Nabi SAW untuk melakukannya rutin berjamaah, karena beliau khawatir akan turun wahyu, kemudian Allah memerintahkan untuk dilaksanakan berjamaah terus-menerus sebagai sebuah kewajiban. Dan ini Nabi SAW tidak inginkan itu, karena akan memberatkan umatnya. Nabi SAW adalah
seorang nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Beliau tidak ingin memberatkan umatnya, termasuk dalam hal salat tarawih berjamaah. Makanya Nabi SAW tidaklah keluar. Namun di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'alaan, setelah putusnya wahyu, kan tidak ada mungkin lagi perubahan di dalam syariat. Artinya yang sebelumnya adalah sunnah tidak mungkin berubah menjadi wajib. Makanya di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berijtihad kemudian menghidupkan sunnah yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sedang membuat tata cara ibadah yang baru, tetapi beliau menghidupkan sebuah sunnah yang sebelumnya memang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya. Ya, cuma karena di zaman Umar sudah terhalang wahyu, artinya sudah terputus wahyu, maka tidak mungkin lagi diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi wahyu yang turun. Makanya dalam hadis yang kedua ini dari Abdurrahman ibn al-Qari, beliau menceritakan, kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu lailatan fi Ramadan ila al-masjid. Maka dalam satu malam di bulan Ramadan, aku bersama Umar keluar dan menuju masjid. Fa idzan nasu auza'un mutafarriqun, dan aku melihat manusia salat ya terpencar-pencar, ya berkelompok-kelompok. Artinya sudut sana ada jamaah, sudut sini ada jamaah, ada yang salat sendirian. Ya, artinya tidak terkoordinir dengan baik. Yusalli ar-rajulu li nafsihi, ada yang salat sendirian. Wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahd. Kemudian ada yang mengimami kemudian diikuti oleh beberapa orang salat berjamaah. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in. Aku melihat, aku memandang, andaikan aku mengumpulkan semua mereka yang berpencar-pencar ini dengan satu imam, lakana amsal, tentu ini lebih baik. Thumma azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Kemudian beliau pun bertekad, lalu beliau menunjuk Ubay bin Ka'ab sebagai imam mereka. Ini malam pertama. Jadi di malam pertama itu Umar masih berazam. Azam itu artinya beliau bertekad. Ya, dan Allah mengatakan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berazam, udah tinggal tawakal. Ya, kalau kita berazam suatu kebaikan, udah selebihnya tinggalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan ragu-ragu kalau itu memang sebuah kebaikan. Pada malam berikutnya, tsumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra. Kemudian pada malam berikutnya ataupun malam yang lainnya, ya aku bersama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu meninjau lagi. Wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim. Semua manusia salat dengan satu imamnya. Qala Umar, disitulah Umar mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Ni'matul bid'atu hadhihi. Ini sebaik-baik bid'ah. Allati yanamuna anha afdalu min allati yaqumuna. Yaitu waktu yang mereka gunakan untuk tidur itu lebih baik daripada waktu yang mereka gunakan untuk bangun. Maksudnya adalah akhir malam yang biasanya mereka gunakan untuk tidur, itu tentunya lebih afdal dilakukan untuk salat di situ daripada melaksanakan salat di awal malam. Wa kana an-nasu yaqumuna awwalah, dan pada waktu itu orang-orang salat di awal malam. Baik, pertama ini merupakan dalil tentang disyariatkannya berjamaah untuk salat malam ataupun salat tarawih. Kemudian yang kedua, bahwasanya ini bukanlah dalil
bahwasanya adanya bid'ah yang baik. Ya, karena berdasarkan ucapan Umar ibn Khattab tadi, sebaik-baik bid'ah adalah perkara ini. Kita lihat penilaian Umar itu, apakah salat berjamaah itu benar-benar bid'ah atau tidak? Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Nabi SAW pernah mengimami, ya, kemudian diikuti para sahabat, dan Nabi SAW meninggalkannya bukan karena dia adalah perkara yang tidak disyariatkan, tetapi Nabi SAW meninggalkannya karena ada alasan, khawatir diwajibkan, dan dihidupkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga para ulama ketika menjelaskan ucapan Umar ibn Khattab, ni'matul bid'atu hadhihi, maksudnya adalah ini adalah bid'ah lughawiyah, secara bahasa saja. Ya, karena Umar ibn Khattab tidak mungkin, ya, kemudian beliau mensyariatkan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disyariatkannya salat tarawih berjamaah, dan hukumnya sunnah, bukanlah wajib. Kemudian pada subjudul berikutnya, istihbabu salatir rajul bi ahlihi fi ghairi Ramadan. Dan disunnahkan juga bagi seorang laki-laki salat mengimami keluarganya sendiri di selain bulan Ramadan. Jadi terkadang boleh suami istri salat berdua, berjamaah. Dalilnya an Abi Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ayqadha ar-rajulu ahlahu minal lail fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an. Ya, seorang laki-laki membangunkan istrinya di malam hari, lalu keduanya salat berjamaah, kutiba minadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat, maka keduanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang banyak mengingat Allah dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan wanita. Kemudian, apakah salat malam ini boleh diqadha atau tidak? Ya, misalkan seseorang terbiasa nih salat malam, tiba-tiba dia ketiduran. Apakah dia mengqadhanya atau tidak perlu mengqadha? An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu as-salatu minal laili min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari 12 rak'atan. Aisyah menuturkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bila mana beliau luput dari melaksanakan salat malam, baik itu disebabkan sakit atau yang lainnya, shalla minan nahari 12 raka'atan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya di siang hari sebanyak 12 rakaat. Maka ini dalil bahwasanya disyariatkan mengqadha salat malam. Ya, terlebih bagi orang yang terbiasa rutin melakukannya. Dan bahwasanya sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat malam ini baik ketika beliau mukim ataupun musafir. Ya, baik beliau mukim ataupun musafir, beliau tetap melaksanakan salat malam dan sampai beliau mengqadhanya. Kemudian an Umar bin Al-Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi minal lail, barang siapa yang tertidur dari hizbnya. Hizb itu adalah rutinitas bacaan Al-Qur'annya. Ya, termasuk juga salat malam yang di dalamnya dia membaca Al-Quran. Jadi ini alangkah indahnya. Ya, kita yang hafal juz amma, ya hafal juz 29, juz 28, atau apapun yang kita hafal dari Al-Quran, itu kita murajaah di malam hari. Ya, dijadikan hizb, bagian tertentu. Ya, kita tentukan berapa yang kita mampu. Misalnya 1/4 juz kah, 1/2 juz kah, 1 juz, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini disebut dengan hizb.
Itu bagian yang kita tentukan dari bacaan Al-Quran, baik yang kita baca di dalam salat kita, salat malam, ataupun yang kita baca ya tilawatul Quran. Maka barang siapa yang tertidur dari membaca hizbnya di malam hari, ataupun sesuatu darinya, ataupun sebagian daripada hizbnya, faqara'uhu ma baina salatil fajri wa salatil zuhr, lalu dia membacanya antara salat fajar dan antara salat zuhur, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka dia tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala seolah dia membacanya di malam hari. Artinya ini pun adalah sesuatu yang dia qada. Ya, dia luput untuk membaca di malam hari di dalam salat malamnya, maka silahkan dia mengqadanya yaitu di siang hari. Kemudian pembahasan selanjutnya, karahatu tarki qiyamil laili liman i'tadahu. Dibenci, makruh bagi orang yang terbiasa melaksanakan qiyamul lail kemudian dia meninggalkannya. Artinya tinggal kenangan salat malam itu. Amal soleh menjadi kenangan yang indah. Boleh atau tidak seperti itu? Ya, kata beliau di sini ini dibenci. Sesuatu yang baik yang sudah dirutinkan, terutama salat malam, ya maka seseorang berusaha untuk ya mendapatinya lagi. Kalau selama ini tertinggal, nggak pernah salat malam, ayo dihidupkan lagi. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Bahwasanya Abdullah bin Amr ibn al-As mengatakan, telah bersabda kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi secara khusus kepada sahabatnya. Wahai Abdullah bin Amr bin As, la takun mithla fulan, jangan engkau seperti fulan. Kenapa fulan itu? Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dulu dia terbiasa melakukan qiyamul lail, lalu sekarang dia meninggalkan qiyamul lail. Ini kira-kira pujian atau celaan ini? Celaan ya. Kalau ada amal soleh tertentu dilakukan oleh seseorang, kemudian dia meninggalkannya, maka ini adalah sebuah celah. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya definisi sunnah itu adalah ya sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ala wajhil ilzam, tetapi tidak dipaksakan, atau definisi daripada konsekuensinya, ma yuthabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi, yaitu bila dilakukan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Maka ada sebagian ulama menambahkan waqad yuzammu fa'iluhu, dan bisa saja pelakunya dicela, artinya ya tidak terpuji gitu ya. Artinya terkadang sebagian amalan-amalan sunnah itu bila ditinggalkan orang itu tidak terpuji. Ya seperti ini, memang nggak berdosa dia, tetapi nggak terpuji perbuatannya ini. Ya nggak terpuji perbuatannya, terlebih lagi dia sebelumnya istiqamah. Nah ini kita perlu koreksi diri kita. Di awal-awal ngaji semangat, menuntut ilmunya semangat, akhirnya setelah menjadi ikhwan ngaji senior, ya ngajinya tinggal tablik akbar. Nah ini kira-kira terpuji atau tidak? Jadi kalau kiaskan kepada ucapan Nabi SAW, wahai fulan, ya jangan seperti ikhwan senior. Dulu rutin mengaji, nah sekarang jarang-jarang nampak mengaji. Nah ini kan serupa dengan ini. Artinya memang amalan-amalan sunnah itu kalau ditinggalkan nggak berdosa, betul. Tetapi kan kita ini mencari pahala, mencari kebaikan. Maka oleh karena itu,
ya kita koreksi. Ya, setelah kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW, ada nggak perbaikan pada diri kita, pada tutur kata kita, pada muamalah kita, jual beli, pinjam meminjam, sudah kita mengamalkan sunnah? Atau jangan-jangan sunnah itu hanya slogan yang indah di lisan, namun tidak tampak di dalam muamalah kita, tidak tampak di dalam tutur kata kita, tidak tampak di dalam ya janji-janji kita. Setiap janji tidak ditepati, setiap ngutang nggak bayar, setiap jualan pasti mengecewakan, dan seterusnya. Ala kulli hal, di sini Nabi SAW ya mencela, ya dalam artian Nabi SAW membuat permisalan yang tidak baik tentang orang yang mengamalkan qiyamul lail kemudian meninggalkannya. Tentu kita menunjuk diri kita masing-masing, bukan menunjuk siapapun. Nah, kemudian salatul duha. Ini sering ditanyakan tentang salat duha ini cemana? Dia apakah disyariatkan terus-meneruskah? Atau bahkan ada yang mengatakan katanya ada larangan melaksanakan salat duha secara terus-menerus. Betulkah demikian? Nah, di sini kita bahas. Qala al-musannif salatul duha ataupun salatul awwabin. Nama lainnya salat duha adalah salat al-awwabin. Awwabin itu artinya adalah orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Di saat manusia sibuk dengan aktivitas dunianya, ada orang-orang yang ingat untuk melaksanakan salat 2 rakaat, salat duha, maka dinamakan salatul awwabin. Salat duha ini ataupun salatul awwabin disyariatkan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalas." Kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 wasiat kepadaku. Bi siyami thalathati ayyam, melaksanakan puasa 3 hari dalam sebulan. Jadi usahakan dalam sebulan itu ada puasa yang kita lakukan minimalnya 3 hari. Ya, yang terbaik lagi yaitu dilakukan pada ya ayyamul bid. Ya, bisyami thalathati ayyamin fi kulli syahr. Ya, Nabi kekasihku memberikan wasiat kepadaku 3 hal, puasa 3 hari di dalam setiap bulannya. Wa rak'atayid duha, dan agar aku melaksanakan 2 rakaat di waktu duha. Wa an utira qabla an anam, dan agar aku melaksanakan witir sebelum tidur. Ini subhanallah ya. Ini sangat berharga sekali bagi Abu Hurairah, sehingga beliau meriwayatkan ini, dan beliau yang membahasakan ausani khalili. Ya, kekasihku memberikan wasiat kepadaku. Ya, maka ketika ada teman kita memberikan motivasi, mengingatkan kepada kita secara khusus, walaupun kita sudah tahu, dia ingatkan kita, maka ini adalah kebaikan yang perlu kita kenang, kebaikan yang perlu kita terus amalkan. Nah, di sini Nabi SAW memberikan wasiat 3 hal kepada Abu Hurairah, puasa 3 hari di dalam setiap bulan. Ya, kemudian melaksanakan salat duha 2 rakaat, kemudian melaksanakan witir sebelum tidur. Apa keutamaan salat duha? An Abi Dzar qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadis ini, betapa agungnya salat duha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah." Pada setiap pagi, persendian-persendian kita ini ya berhak untuk dikeluarkan sedekah untuknya. Artinya persendian kita ini banyak sekali ya. Ya, kalau kita sakit sendi itu, sendi lutut aja susah kita sholat. Ya, mungkin sendi jempol kita ini aja bermasalah, susah kita untuk beraktivitas. Ya, berapa sendi kita ini?
Setiap sendi itu butuh untuk disedekahi. Ya. Fa kullu tasbihatin sadaqah. Maka alhamdulillahnya sedekah itu enggak harus kita bayar uang. Setiap kita bertasbih, mengucapkan subhanallah itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid kita mengucapkan alhamdulillah itu sedekah. Wa kullu tahlilatin, setiap tahlil kita mengucapkan la ilaha illallah itu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan setiap takbir Allahu akbar itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, kita amar ma'ruf sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah, kita mencegah dari yang mungkar, melarang dari yang mungkar, ini sedekah. Ini banyak sedekah yang bisa kita buat dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Wa yajzi min dzalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Dan cukuplah hal itu semua dengan dia melaksanakan 2 rakaat yang dia laksanakan di waktu duha. Jadi subhanallah, 2 rakaat duha ini itu adalah menggantikan sedekah dari setiap persendian kita. Ya, kenapa kita harus bersedekah untuk sendi-sendi kita? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan bagi kita untuk sehat persendian kita ini. Maka kita perlu untuk bersyukur dengan bersedekah. Berapa banyak kita harus bersedekah? Ya, karena persendian kita ini sangat banyak sekali jumlahnya. Maka cukup dengan 2 rakaat duha, maka itu sudah mencukupi sedekah terhadap sendi-sendi yang setiap hari kita seharusnya bersedekah untuknya. Kemudian berapa jumlah rakaat salat duha? Minimalnya adalah 2 rakaat berdasarkan hadis-hadis yang telah berlalu, dan yang terbanyaknya adalah 8 rakaat. An Ummi Hani'in anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah ightasala fi baitiha fa shalla 8 rakaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari Fathu Makkah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi di rumahnya, di rumah Ummu Hani. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebanyak 8 rakaat. Maka silahkan lakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, semampu kita. Mampunya 2 rakaat, alhamdulillah. 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Kemudian kapan sih waktunya? Dan kapan waktu yang terafdalnya? An Zaid bin Arqam qala kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba wa hum yusalluna ad-duha. Faqala salatul awwabin idza ramadatil fisalu min ad-duha. Dari Zaid bin Arqam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Quba, dan Quba dekat dari Madinah, dan pada saat itu mereka tengah melaksanakan salat duha. Maka disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul awwabin, itu salat duha, idza ramadatil fisal min ad-duha, yaitu ketika anak unta itu merasa kepanasan disebabkan terik matahari di waktu duha. Jadi waktu duha ini sebenarnya terbentang dari semenjak hilangnya waktu larangan. Setelah sholat subuh kan itu terlarang kita untuk melaksanakan sholat. Sampai kapan? Sampai matahari itu meninggi kira-kira 1 galah. Ya, sudah terbit, maka ketika terbit itu kita belum boleh sholat. Ya, disitulah ya matahari itu terbit di antara 2 tanduk syaitan, dan tatkala itulah orang-orang penyembah matahari bersujud. Maka kita dilarang untuk melaksanakan sholat di sana. Sampai kapan? Sampai matahari setinggi galah, setinggi tombak dari pandangan kita, bukan dari ya jarak yang sesungguhnya, karena jarak yang sesungguhnya antara bumi dengan matahari tentu sangat jauh. Tetapi dari jarak kita memandang, kita lihat itu kira-kira setinggi
tombak. Nah, maka itu sudah hilang waktu larangan. Sampai kapan? Sampai matahari tergelincir. Itulah waktu salat duha. Boleh dilakukan di awalnya, boleh di pertengahannya, boleh di akhirnya. Tetapi yang afdalnya mana? Ketika matahari itu sudah mulai panas. Ya, dan di padang pasir anak unta itu merasa kepanasan sehingga dia tidak lagi ya tidur di atas pasir karena saking merasa panasnya. Berarti menunjukkan bahwasanya waktu salat duha yang afdal itu ketika matahari sudah mulai terik, mulai panas. Maka inilah waktu salat duha. Kemudian selanjutnya as-salatu aqibat tuhur. Aqibat tahur. At-tuhur, na'am. Ataupun sunnatul wudu. Salat sunnah selanjutnya adalah sunnah setelah wudu. Yani setiap selesai wudu maka kemudian salat 2 rakaat. Batal, wudu lagi, salat 2 rakaat. Dan ini sesuatu yang disyariatkan ya untuk menjaga wudu. Setiap batal wudu, batal lagi wudu. Karena di dalamnya kita sebagai muslim mungkin berzikir, berdoa, dan itu semuanya disunnahkan dalam keadaan berwudu. Dari Abu Hurairah qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal 'inda salatis subh. Pada suatu pagi ya tatkala salat subuh, maka Nabi SAW berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, wahai Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Tolong ceritakan kepadaku wahai Bilal, amalan apa yang paling engkau harapkan pahalanya di sisi Allah, ataupun yang paling engkau andalkan di dalam Islam ini. Fa inni sami'tu duffana 'alai baina yadayya fil jannah. Karena sungguhnya aku pernah mendengar suara terompahmu ataupun suara jalan sendalmu di hadapanku di surga. Ini luar biasa nih ya. Bilal ibn Abi Rabah, kita tahu siapa beliau. Dulunya beliau adalah budak, disiksa oleh majikannya. Tetapi beliau tetap istiqamah di atas agama, di atas tauhid. Kemudian beliau juga termasuk muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ternyata amalan yang beliau kabarkan ini bukan amalan ketika beliau disiksa. Bukan pula amalan yang beliau itu mengumandangkan azan. Tetapi kata Bilal, qala ma 'amiltu amalan arja indi. Tidak ada suatu amalan pun yang paling aku harapkan anni lam atatahhar tahuran, yaitu melainkan setiap aku berwudu kapan saja itu fi sa'atin min lailin aw nahar, baik itu di malam hari ataupun siang hari, illa sallaitu bidzalika at-tahur, melainkan aku salat dengan wudu tersebut ma kutiba li an usalliya, yaitu semampuku untuk melaksanakan salat. yakni Bilal bin Abi Rabah ketika beliau berwudu siang harikah, malam harikah, maka beliau melaksanakan salat semampu beliau. Dan ini ya selain juga dia adalah sunnatul wudu, ini adalah sunnah mutlaqah, yaitu melaksanakan salat sunnah, memperbanyak salat-salat sunnah. Nah, yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama disyariatkannya salat setiap kali selepas wudu. Kita batal wudu, salat 2 rakaat. Kemudian hendaknya setiap muslim memiliki amalan andalan. Ya, masing-masing kita itu berbeda-beda yang Allah mudahkan. Ada yang Allah mudahkan sedekah, maka dia bersedekah. Ada yang Allah mudahkan bagi dia berbakti kepada orang tua, maka dia berbakti kepada orang tua. Ada orang yang dimudahkan oleh Allah membaca Quran, memahaminya, mentadaburinya, mengajarkannya, maka dia mengajarkan Al-Quran.
Jadikan kita memiliki amalan tertentu yang itu andalan. Ya, karena secara umum kita memang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, memperbanyak kebaikan-kebaikan. Tetapi ada usahakan ada amalan yang kita unggulkan, sehingga kita menjaganya dan kita mengikhlaskan niat di dalamnya dengan harapan apa? Semoga amalan inilah yang dapat menyelamatkan kita. Seperti Bilal ibn Abi Rabah radhiyallahu taala an. Maka beliau masuk surga, ya, beliau mengabarkan amalan yang paling beliau harapkan adalah karena beliau menjaga wudunya dan salat 2 rakaat setiap kali beliau itu berwudu. Kemudian selanjutnya salatul istikharah. Wa ma adraka ma al-istikharah, yaitu salat istikharah, minta petunjuk, salat sunnah untuk minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yustahabbu likulli man ahamma bi amrin an yastakhirallah, maka disunnahkan bagi setiap orang yang ingin melakukan sesuatu, pilihan, mau nikah lagi, mau bangun rumah, mau beli rumah, mau kredit motor, apapun itu, an yastakhirallah ta'ala, agar dia istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fihi, di dalamnya, kama jaa fi hadzal hadis, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis ini. An Jabirin qala, Jabir bin Abdullah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha kasurati minal Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk beristikharah di dalam urusan kita, semua urusan kita, sebagaimana beliau mengajarkan Al-Qur'an. Yani beliau mentalkinkan, mengajarkan doa istikharahnya. Nabi SAW mengatakan, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fardhah. Bila kalian ingin melakukan sesuatu, maka hendaknya dia ruku', yakni melaksanakan salat 2 rakaat tetapi bukan salat fardu. Thumma yaqul, kemudian mengucapkan doa ini, yaitu doa istikharah. Kalau kita lihat isi doanya, di situ ada indikasi bahwasanya hendaknya kita ketika istikharah itu menentukan pilihan terlebih dahulu. Jadi satu yang kita sebut di dalam doa itu, bukan kita biarkan mengambang seperti tadi, ya. Dia bingung nih, mau beli rumah yang mana, rumah A atau rumah B. Rumah A murah tetapi tetangganya kurang baik, rumah B mahal tetapi tetangganya baik. Pilih mana ini kira-kira? Apakah A atau B? A ada plusnya, ada minusnya, B ada plus, ada minusnya. Maka di dalam istikharah dia tidak membiarkan mengambang, tetapi setelah dia, ya, memikirkan kemaslahatannya, dia coba pilih salah satu yang menurut dia itu yang terbaik. Misalnya rumah A, maka itulah yang dibawa di dalam istikharahnya. Bukan kemudian dia bawa dua-duanya, A atau B, A atau B, A atau B, enggak. Kita lihat di sini bagaimana isi doanya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku meminta petunjukmu dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratika, dan aku mohon kekuatan dari kekuatanmu ya Allah. Berikan aku kekuatan dari kekuatan yang engkau miliki. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon kepadamu dari keutamaanmu yang besar. Fa innaka taqdir wa la aqdir, karena sungguhnya engkau ya Allah maha mampu dan aku tidak mampu. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau yang maha mengetahui dan aku tidak mengetahui sama sekali. Wa anta 'allamul ghuyub,
dan Engkau zat yang mengetahui segala ghaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li. Ya Allah, jikalah di dalam ilmumu bahwasanya urusan ini baik untukku. Ya, urusan ini baik untukku. Fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Dalam urusan agamaku, dalam urusan kehidupanku, dan dalam akhir daripada urusanku. Au qala fi ajili amri wa ajilihi, atau dia mengatakan baik itu segera ataupun lambat dalam urusanku, faqaddurhu li, maka takdirkanlah hal ini untukku. Artinya di sini dia menyebutkan hajatnya ya. Ketika dia mengatakan ya Allah, Allahumma in kunta ta'lamu hadzal amra. Ya Allah, jika Engkau di dalam keilmuanmu bahwasanya perkara ini disebutkan hajatnya apa? Ya, kalau beli rumah berarti ya Allah, jika rumah ini baik untukku dalam urusan agama, dalam urusan kehidupan, dalam urusan akhiratku, maka takdirkanlah dia untukku. Termasuk juga jodoh ya. Dia bingung nih. Ya, dia pilih yang mana? Banyak tawaran akhwat. Maka dia bawa nama yang dia pilih itu setelah dia memikirkan kemaslahatan, kayaknya ini yang terbaik. Ya, ini plus minusnya. Kemudian pada akhirnya dia tentukan fulana. Maka dia sebutkan nama fulana tersebut. Ya Allah, jikalah fulanah ini baik untukku dalam urusan agamaku, dalam kehidupanku, dan dalam akhiratku, maka takdirkanlah dia untukku. Kemudian selanjutnya wa in kunta ta'lam, ya Allah, jika di dalam ilmumu anna hadzal amra syarrul li, bahwasanya perkara ini buruk bagiku. Ya, ini sama aja, kita ganti dengan kita sebutkan sesuatu yang kita pilihkan tadi, bahwasanya perkara ini buruk untukku dalam urusan agama, dalam urusan kehidupan, dan dalam akhiratku. Au qala fi ajili amri wa ajilihi, ataupun dia mengatakan yaitu dalam urusan duniaku ataupun dalam urusan akhiratku, fasrifhu anni, maka jauhkanlah dia dariku. Wasrifni anhu, dan jauhkanlah pula dia, dan jauhkanlah pula aku darinya. Wa qaddur liyal khaira haitsu kana thumma raddini bihi, dan takdirkanlah kebaikan kepadaku dimanapun kebaikan itu berada, kemudian buatlah aku ridha dengannya. Dan disebutkan wisami hajatahu, dan dia menyebutkan hajatnya. Ini subhanallah, ini kalau kita merenungi doa istikharah ini, di situ ada indikasi-indikasi yang menjadikan kita memilih sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Sesuatu ini apakah baik untuk agama kita? Sesuatu ini apakah baik untuk kehidupan kita? Sesuatu ini apakah baik untuk akhirat kita? Jadi pertimbangannya urusan dunia, kehidupan, kemudian urusan agama, kemudian urusan akhirat kita. Ya, kalau baik maka mudahkan ya Allah. Tetapi kalau tidak baik maka jauhkan saya darinya dan jauhkan dia dari saya, sama-sama menjauh. Apakah cukup dijauhkan saja? Ada tambahannya, maka takdirkanlah kebaikan kepadaku dari arah mana saja ia berada. Kemudian buatlah aku ridha dengan kebaikan yang telah engkau tentukan. Ikhwani, bahwasanya doa ini sebaiknya untuk kita hafalkan. Ya, karena doa ini adalah doa yang ma'thur, yang Nabi SAW mengajarkannya kepada sahabat sebagaimana beliau mengajarkan Al-Quran. Dan tentu hadis ini sahih ya, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, ya Nasai, Ibnu Majah, dan juga yang lainnya. Kapan doa ini diucapkan?
Ada yang mengatakan setelah sholat. Setelah kita sholat, maka kita mengucapkan doa ini. Ada yang mengatakan sebelum salam. Ya, setelah kita tasyahud akhir, maka kita baca doa ini. Doa istikharah. Jadi, kaifiatnya, ya kita mau istikharah, sholat sunnah 2 rakaat. Ya, baru kemudian di akhir kita membaca doa ini. Dan bagaimana kita tahu kalau sesuatu ini adalah baik bagi kita? Ya, di antaranya adalah dimudahkannya ataupun dilapangkan hati kita setelah itu. Yang tadinya ragu-ragu menjadi mantap. Dan tidak harus datang di dalam mimpi. Sebagian orang beranggapan kalau dipilihkan berarti harus ada mimpi, tidak harus. Tetapi bisa berupa ya dilapangkannya hati kita. Kemudian yang tak kalah penting juga, selain istikharah, ada namanya musyawarah. Musyawarah itu tanya kepada orang tua, tanya kepada orang yang berilmu. Barangkali kita tidak melihat kemaslahatannya. Setelah kita musyawarahkan, ternyata kita ditunjukkan sisi-sisi kebaikannya yang sebelumnya kita tidak tahu. Jika kita gabungkan hal ini, istikharah, kemudian juga kita musyawarah, maka insya Allah ini adalah pilihan yang terbaik bagi kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Demikianlah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر